Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulik satu film yang berjudul Tetangga Impianku. Film ini rilis pada tahun 2019 dan diperankan oleh Mbak cantik dan imut bernama Ini Fukada. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang terpaksa bekerja di tempat pijat dikarenakan gaji suaminya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja keluar dari rumahnya. Wanita ini bernama Ini. Saat itu Mbak Ini bertemu dengan tetangganya yang sedang menunggu lift. Pria ini bernama Yamato, dia mencoba untuk menyapa Mbak Ini, namun Mbak Ini malah menertawakannya karena Yamato sangat bau keringat. Mbak Ini merupakan wanita yang sombong dan dia sangat tidak menyukai Yamato. Singkat cerita, Yamato ini tinggal bersebelahan dengan Mbak Ini dan dia sangat menyukai Mbak Ini. Namun dia sadar diri dikarenakan Mbak Ini sangat cantik dan selalu menggunakan barang-barang mahal. Malam harinya terlihat suami Mbak Ini, dia sedang memarahi istrinya dikarenakan tagihan belanja Mbak Ini yang sangat banyak. Tetapi Mbak Ini malah memarahi balik suaminya. Cerita pun berlanjut. Keesokan paginya Yamato pergi ke rumah Mbak Ini untuk mengembalikan anting milik Mbak Ini yang jatuh. Tetapi Mbak Ini tidak mau mengambil anting itu karena menurutnya anting itu telah kotor, karena telah dipegang oleh Yamato. Yamato pun dihina dan dimarahi karena tidak sengaja memegang tangan Mbak Ini. Yamato pun kembali ke rumahnya, dia merasa bingung dan frustasi dengan sikap Mbak Ini yang sangat sombong kepadanya. Untuk menghilangkan rasa frustasinya, Yamato pergi ke tempat pijat. Sesampainya di sana, Yamato kaget karena wanita yang dia temui di sana adalah tetangganya Mbak Ini. Mengetahui hal ini, Yamato menertawakan Mbak Ini. Wanita yang selama ini sangat sombong kepadanya ternyata bekerja di tempat pijat. Yamato juga mengatakan bahwa dia akan melaporkan ke suami Mbak Ini bahwa Mbak Ini bekerja di tempat pijat. Karena Yamato sudah membayar, dia pun meminta Mbak Ini untuk memberikan servis. Mbak Ini pun terpaksa memberikan servis kepada Yamato. Keesokan harinya saat sedang di rumah, Mbak Ini menerima telepon dari Yamato. Yamato meminta Mbak Ini untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Yamato menyuruh Mbak Ini untuk meminta maaf kepadanya karena selama ini Mbak Ini telah menghina dan merendahkan Yamato. Setelah Mbak Ini meminta maaf, Yamato pun memaksa Mbak Ini untuk bercocok tanam dengannya. Mbak Ini hanya bisa pasrah karena takut rahasianya akan dilaporkan ke suaminya. Malam harinya di saat Mbak Ini sedang tidur, lagi-lagi dia mendapatkan telepon dari Yamato. Yamato meminta agar malam ini Mbak Ini memberikan servis kepadanya. Yamato pun datang ke rumah Mbak Ini dengan membawa tikar dan lotion. Mbak Ini yang awalnya menolak permintaan Yamato terpaksa harus menerimanya dikarenakan Yamato yang selalu mengancamnya. Mbak Ini pun menjadi ladang bercocok tanam sehari-hari bagi Yamato. Hingga 3 bulan kemudian, di film ini memperlihatkan Mbak Ini yang mual-mual karena telah hamil. Yamato pun hanya tertawa melihat keadaan Mbak Ini. Film pun selesai. Oke guys, dari film yang berdurasi hampir 2 jam ini, Mbak Ini hanya bisa pasrah menjadi ladang bercocok tanam bagi Yamato. Dan pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, kita tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain. Terima kasih buat sobat semua yang sudah nonton.